Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 5064-5066 Bab 5064, The Battle of Life and Death in Demon Realm. Landon Sen berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika astrolabe penyegel dunia hanyalah tiruan, jika itu benar-benar dapat melindungi dunia, itu masih layak untuk diperbaiki. Mengenai hal ini, Kaisar Tulang tidak menyangkalnya, tetapi dia masih khawatir, jika harta penyegelan dunia yang diperbaiki benar-benar dapat mengerahkan kemampuannya untuk melindungi dunia, itu akan menjadi solusi. Saya khawatir bencana yang akan segera terjadi tidak sesederhana itu. Mendengar bahwa Kaisar Tulang sepertinya memiliki sesuatu dalam kata-katanya, Landon Sen mau tidak mau bertanya, apa maksudmu? Kaisar Tulang berkata terus terang, ada catatan di buku pegangan yang ditinggalkan oleh leluhur Motian saat itu. Hanya Anda, Ayah, yang muncul kembali di alam iblis dan membentuk kembali tubuh asli Kaisar Surga untuk menyelamatkan dunia. Alam iblis selamat dari krisis pemusnahan. Landon Sen mengerutkan kening, dan terus bertanya, bagaimana cara membentuk kembali tubuh asli saya? Kaisar Tulang berkata terus terang, ini sangat sederhana, ambil kembali semua roh primordial dari leluhur iblis. 10 leluhur alam iblis pada awalnya diubah oleh roh primordial sang ayah. Selama sang ayah mendapatkan kembali bagian dari roh primordial ini, dia dapat diubah menjadi Kaisar Jitian yang asli. Landon Sen diam-diam terkejut, dan bertanya lagi, bagaimana memulihkan roh iblis leluhur. Kaisar Tulang berkata dengan suara yang dalam, ketika aku mati sebelum kematianku, roh primordial akan bertahan sebagai hati. Ayah hanya perlu menelan hati kita, dan itu dapat dihitung sebagai pemulihan roh primordial. Landon Sen terkejut. Ternyata roh primordial iblis primordial benar-benar tersegel di dalam hati progenitor demon. Tak heran jika pangeran ketiga dari alam iblis dan Ciyu bisa mendapatkan sementara sebagian dari kemampuan progenitor demon melalui jantung progenitor demon. Kaisar Tulang menjelaskan, karena itu, saya memerintahkan orang untuk mengubur hati saya di batu nisan ini, menunggu kedatangan Anda, Ayah Kaisar. Jika saya tidak salah, Ayah, Anda seharusnya menelan 2 hati. Termasuk hati saya, itu bisa dianggap sebagai 3 hati. Anda hanya perlu menemukan 7 hati iblis leluhur yang tersisa untuk membentuk kembali tubuh asli Anda. Mendengar ini, ekspresi Landon Sen agak rumit. Petunjuk yang diungkapkan oleh Kaisar Tulang ini pada dasarnya dapat memastikan bahwa kehendak spiritual dalam tubuhnya benar-benar ditinggalkan oleh Kaisar Jitian. Tapi dia tidak bisa mengerti mengapa Kaisar Jitian meninggalkan kehendak spiritualnya di dalam tubuhnya, apakah dia benar-benar reinkarnasi dari Kaisar Jitian. Jika itu reinkarnasi, Landon Sen merasa itu salah. Saat itu, Fuxi menggunakan teknik mimpi untuk menyimpulkan bahwa dia telah bergabung dengan jiwa misterius yang dibawa oleh seorang wanita berbaju darah ketika dia masih bayi. Mungkinkah jiwa itu adalah sisa jiwa Kaisar Jitian? Jika sisa jiwa Kaisar Jitian benar-benar tersembunyi di dalam tubuhnya, mengapa pihak lain tidak mengambilnya sendiri dan menggantinya, tetapi biarkan dia mempertahankan kesadarannya? Singkatnya, masih ada berbagai keraguan tentang pengalaman hidupnya. Landon Sen hanya ingin memikirkan satu hal sekarang, jadi dia bertanya kepada Kaisar Tulang, jika, menurut apa yang Anda katakan, saya menemukan semua hati iblis leluhur, menelan semuanya, dan mengubahnya menjadi Kaisar Jitian yang asli, apakah saya masih dapat kembali ke mereka saat itu? Bisakah Anda mempertahankan kesadaran Anda saat ini? Atau, apakah saya akan digantikan oleh Kaisar Jitian? Kaisar Tulang mungkin mengerti maksud Landon Sen, dan berkata terus terang, Ayah, jangan khawatir, Anda adalah Kaisar Jitian yang asli. Setelah Anda mengambil kembali Yuan Shen kami, Anda mungkin dapat memulihkan semua kenangan hidup Anda. Landon Sen mengerutkan kening. Jelas, jawaban Kaisar Tulang tidak memuaskannya. Dia diam-diam menebak di dalam hatinya bahwa mungkin sisa jiwa Jie Tiandi masih belum sepenuhnya menyatu dengannya. Jika dia benar-benar menghidupkan kembali Kaisar Jitian suatu hari nanti, masih belum diketahui apakah dia akan mendapat reaksi balik dari pihak lain. Semakin Landon Sen memikirkannya, dia menjadi semakin mudah tersinggung, dan dia tidak ingin terjerat dalam hal-hal ini untuk saat ini. Pada tahap ini, lebih baik menemukan semua fragmen Dao Surgawi. Dia langsung menanyakan poin penting, dan berkata, di hatimu, haruskah ada pecahan harta segel alam manusia? Kaisar Tulang berkata dengan serius, itu benar. Saya tahu ayah datang untuk menemukan benda ini, jadi dia dimakamkan di batu nisan ini bersama dengan hatinya. Setelah selesai berbicara, Kaisar Tulang Suing mengangkat tangannya sedikit. Awan udara hitam dan putih muncul dari jantung Kaisar Tulang memancarkan cahaya yang bersinar. Saya melihat sepotong puing hitam dan putih terbungkus aliran udara hitam dan putih, mengambang di depan Landon Sen. Pecahan hitam dan putih itu bukanlah pecahan surgawi. Landon Sen sangat gembira, dan segera mengambil kembali pecahan Dao Surga. Fragmen Dao Surgawi berubah menjadi bola cahaya hitam dan putih dan tenggelam ke dada Landon Sen, menyatu dengan astrolabe penyegel batas di tubuhnya. Retakan.
Disertai dengan suara tabrakan emas dan seperti batu giok, bagian dari fragmen dao surgawi dan astrolabe tersegel ini bergabung dengan mulus. Tubuh Landen Sen memancarkan cahaya hitam putih yang tak tertandingi. Setelah memulihkan fragmen dao surgawi ini, astrolabe penyegel batas di tubuh Landen Sen diperbaiki lebih lanjut, dan hanya 2 bagian terakhir yang diperlukan untuk memulihkannya sepenuhnya. Melihat bahwa Kaisar Tulang menyerahkan pecahan dao surga dengan begitu mudahnya, Landen Sen mau tidak mau bertanya, kamu sama sekali tidak meragukan tujuanku. Kaisar Tulang tersenyum ringan dan berkata, saya diubah oleh roh primordial ayah Kaisar, jadi saya harus membantu ayah Kaisar menyelesaikan masalahnya. Selain itu, setelah Kaisar menguasai harta menyegel wilayah manusia, itu setara dengan mendominasi seluruh wilayah manusia. Aku seharusnya senang karenanya. Landen Sen terdiam sesaat, lalu melanjutkan bertanya, dari mana kamu mendapatkan pecahan harta dunia yang tersegel ini? Kaisar Tulang menjawab, ketika bekas alam bertemu, mereka secara tidak sengaja dicegat dari celah di antarmuka. Karena aku tahu bahwa benda ini adalah bagian dari harta penyegelan dunia, aku selalu membawanya. Landen Sen sedikit mengangguk. Retorika Bone Emperor tidak memiliki celah. Astrolabe dunia tersegel rusak selama bencana Lik, dan bencana Lik sangat dekat dengan waktu ketika domain manusia dan domain iblis bertemu. Kaisar Tulang bisa mendapatkan astrolabe dunia tersegel yang jatuh ke domain iblis saat ini node fragmen, kemungkinannya sangat tinggi. Aku masih memiliki satu hal yang aku tidak tahu. Kamu adalah kaisar pertama dari alam iblis, jadi kamu pasti kuat. Mengapa kamu tiba-tiba jatuh? Dan mengapa 10 leluhur iblis dari alam iblis jatuh? Landen Sen tanya ingin tahu. Kaisar Tulang menghela nafas, ini adalah takdir kita menunggu kejatuhan. Faktanya, leluhur iblis awalnya ada untuk melawan domain hantu. Ini juga tujuan dari ayah Kaisar untuk menciptakan kita. Bertarung melawan domain hantu. Landen Sen kaget, dan bertanya, mungkinkah Huang Yu juga memusuhi Mo Yu? Memang begitu. Kaisar Tulang mengangguk, dan berkata terus terang, tidak hanya alam manusia dan alam iblis yang memiliki persimpangan alam iblis dan alam hantu juga memiliki pepatah bahwa alam bertemu, dan alam iblis bercampur. Antara alam manusia dan alam hantu, sesekali, akan ada fenomena pertemuan antara dua alam. Ketika alam iblis bertemu dengan alam hantu, makhluk di alam hantu akan memanfaatkan situasi untuk menyerang alam iblis, menyebabkan bencana ke alam iblis. Ini adalah pertama kalinya Landen Sen mendengar bahwa makhluk dari domain hantu juga akan menyerang domain iblis, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Anda mengatakan bahwa domain hantu pernah menginvasi domain iblis, tetapi mengapa saya tidak melihat pembudidaya hantu di wilayah iblis Anda? Pada saat dia memasuki alam iblis, Landen Sen mencari seluruh antarmuka dengan indera ilahi, dan tidak menemukan jejak pembudidaya hantu. Kaisar Tulang menjelaskan, itu karena Mo Yu telah berusaha keras untuk mencegah invasi Huang Yu. Alam iblis menderita kerugian besar saat pertama kali bertemu dengan alam hantu. Pada saat itu, 8 kerajaan alam hantu menyerbu alam iblis dalam skala besar. Pertempuran itu adalah pertarungan hidup dan mati untuk alam iblis. 9 dari 10 iblis leluhur mati dalam pertempuran. Karena aku ahli dalam hukum reinkarnasi, aku nyaris tidak selamat dari pertempuran itu. Pada akhirnya, aku mengandalkan leluhur Motian untuk mengorbankan nyawanya dan menggunakan kekuatan perisai sihir untuk menyegel dunia sampai batasnya. Baru setelah itu apakah semua musuh yang kuat di domain hantu diblokir dari antarmuka. Bab 5065, Recover the Proto Demon Heart. Kaisar Tulang melanjutkan, sejak saat penguasa alam iblis jatuh, harta dari alam iblis telah dihancurkan. Hanya berkat perisai langit iblis yang kau sempurnakan, ayah, kekuatan antarmuka di alam iblis dicegah agar tidak mati. Itu juga membuat makhluk dari alam hantu keluar. Namun, hanya Anda, ayah, yang dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan perisai langit iblis. Meskipun kami, iblis primordial, dapat mengaktifkan perisai langit iblis, kami tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya kecuali kami mengorbankan diri kami sendiri. Jadi ketika alam iblis dan alam hantu bertemu untuk kedua kalinya, aku mengorbankan hidupku dan mengerahkan kekuatan penuh dari perisai langit iblis, yang mencegah invasi kedua ke alam hantu. Sejak itu, semua leluhur iblis telah jatuh, dan tidak ada biksu di alam iblis yang dapat mengaktifkan perisai langit iblis. Mendengar ini, Landen Sen terkejut. Dia akhirnya memahami kebenaran tentang pemusnahan 10 besar leluhur iblis di alam iblis. Kaisar Tulang berkata dengan suara yang dalam, menurut catatan yang ditinggalkan oleh Patriark Motian, bencana terakhir dari alam iblis adalah persimpangan ketiga dengan alam hantu. Jika kamu ingin selamat dari malapetaka ini, hanya kamu, ayah, yang dapat membentuk kembali tubuh aslimu dan menjadi Kaisar Jitian yang asli, mengambil alih alam iblis, dan memimpin makhluk dari alam iblis untuk mengatasi malapetaka ini. Setelah Landen Sen memahami semua seluk-beluk, dia tidak bisa menahan nafas dengan emosi, tampaknya apa yang disebut bencana pemusnahan di alam manusia dan alam iblis memiliki penyebab yang sama. Tahan bencana yang dibawa oleh persimpangan alam. Kaisar Tulang mengangguk dan berkata, benar, semuanya berasal dari ini.
Alasan mengapa kami menanamkan kesadaran membenci alam manusia pada keturunan alam iblis terutama karena kami khawatir sejarah akan terulang kembali, dan bahwa alam manusia suatu hari akan menjadi lebih kuat dan akan menyerang dan mencaplok alam iblis seperti alam hantu. Aku mengerti. Landon Sen mengangguk. Ketika Hong Ji di samping mendengar ini, dia akhirnya tiba-tiba sadar. Ternyata kebencian antara domain iblis dan domain manusia disebabkan oleh rantai kecurigaan. Ketika makhluk di antara dua alam tidak memiliki komunikasi yang cukup sejak awal, mereka pasti akan saling curiga. Ketika satu sama lain terjebak dalam rantai kecurigaan, menghilangkan satu sama lain memang cara paling efektif untuk memastikan keselamatan Anda sendiri. Bahkan jika ide ini lebih ekstrim. Baru pada saat ini Hong Ji menyadari betapa bodoh dan piciknya dia. Ibunya, Hong Di, telah menyadari kebenaran bahwa alam iblis dan alam manusia seharusnya tidak saling membenci bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia keras kepala. Jika Landon Sen tidak menghentikannya, dia mungkin telah menghancurkan alam iblis. Memikirkan hal ini, Hong Ji menyesal tanpa henti. Landon Sen menghela nafas panjang, terus berbicara tentang bisnis, dan berkata, saya punya satu hal terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Anda, di mana pecahan benda tersegel lain yang jatuh ke alam iblis tahun itu. Kaisar Tulang berkata terus terang, jika tidak ada kecelakaan, itu harus dicegat oleh roh perisai Motian, yaitu leluhur Motian. Ini. Kemana aku pergi untuk menemukan pecahan dunia yang tersegel? Landon Sen bertanya dengan cemberut. Kaisar Tulang merenung sejenak, dan berkata, ayah, jika Anda ingin menemukan pecahan benda yang tersegel, saya khawatir Anda hanya dapat menemukan leluhur Motian sendiri. Tapi leluhur Motian telah musnah ketika alam iblis dan alam hantu bertemu untuk pertama kalinya, jadi ayah perlu melakukan perjalanan kembali ke simpul waktu itu, menemukan Motian leluhur pada waktu itu, dan dia seharusnya bisa mendapatkan bagian itu. Dari alam manusia hal yang menyegel dunia telah rusak. Landon Sen mengerutkan kening. Tanpa diduga, bahkan setelah tiba di alam iblis, saya masih harus terus menyeberang. Kaisar Tulang membujuk, ayah, jangan khawatir. Jika Anda ingin memulihkan Yuan Shen, Anda harus melakukan perjalanan kembali ke masa sebelum pertemuan pertama alam iblis dan alam hantu. Karena iblis primordial belum mati pada saat itu, hanya pada saat itu kamu dapat menemukan iblis primordial lainnya, mengambil kembali hati mereka, dan membentuk kembali tubuh aslimu. Tampaknya di suatu tempat di dunia, ia memiliki takdirnya sendiri. Landon Sen hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Menurut apa yang dikatakan Kaisar Tulang, tindakannya melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu di alam iblis juga dapat menjadi bagian dari proses sejarah. Landon Sen sudah memahami keseluruhan gambar, jadi dia berkata dengan suara yang dalam, saya mengerti, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu alam iblis melalui bencana. Jika Anda memiliki rasa memiliki Kaisar Jitian, kembali saja ke tubuh saya. Titik petik 2. Saat ini digunakan, ini adalah aplikasi paling lengkap dan paling berguna untuk mendengarkan buku, terintegrasi dengan 4 mesin sintesis ucapan, lebih dari 100 jenis warna nada, dan artefak yang mendukung pembacaan offline, aplikasi perubahan sumber huanyuanap.com. Aku berharap yang terbaik untukmu, ayah. Kaisar Tulang membungkuk sedikit. Setelah itu, hantu Kaisar Tulang menghilang, berubah menjadi hati yang memancarkan cahaya terang, memasuki tubuh Landon Sen, dan menghilang dalam sekejap. Tubuh Landon Sen bergetar, dia bisa merasakan bahwa hati Kaisar Tulang telah menyatu dengan kehendak spiritual di tubuhnya. Tidak ada yang aneh dengan tubuhnya, dan dia tidak merasakan penolakan apapun. Landon Sen selalu merasa tidak nyata, dia tidak berani membayangkan bahwa jika dia benar-benar menyerap hati 10 leluhur iblis, apakah dia akan menjadi Kaisar Jitian. Singkatnya, dia tidak ingin memikirkannya untuk saat ini, jadi dia mengumpulkan sisa fragmen Dao Surgawi terlebih dahulu. Setelah meninggalkan Bukit Fengmo, Hong Ji tiba-tiba berlutut di depan Landon Sen. Hong Ji bodoh, aku salah memahami niat baikmu sebelumnya, dia pantas mati, dan aku meminta Kaisar Surga untuk menghukumnya. Ini tidak penting lagi. Landon Sen menggelengkan kepalanya, lalu bertanya, apakah Anda memiliki buku kuno yang mencatat persimpangan alam di alam iblis Anda? Saya ingin membaca semuanya. Dia telah memutuskan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu untuk menemukan sisa Dao Surgawi di alam iblis. Sebelum melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dia perlu memiliki pemahaman tertentu tentang peristiwa dan karakter yang terjadi di alam iblis tahun itu, yang dapat dianggap sebagai persiapan untuk mencari pecahan Dao Surgawi. Ada perpustakaan di Istana Kerajaan, di mana semua buku klasik alam iblis disimpan. Hong Ji bisa langsung membawamu ke sana. Hong Ji berkata dengan hormat. Oke, kalau begitu kamu yang memimpin. Setelah Landon Sen selesai berbicara, dia menggunakan teknik teleportasi luar angkasa untuk membuat pusaran ruang angkasa. Melewati pusaran angkasa, keduanya datang ke langit di atas Istana Kerajaan. Hong Ji memimpin Landon Sen ke perpustakaan Istana Kerajaan. Ada banyak slip giok padat yang disimpan di perpustakaan. Dengan tingkat kultivasi Landon Sen saat ini, dia tidak perlu mengeluarkan slip giok untuk membaca satu persatu, tetapi hanya memindai isi slip giok dengan kesadarannya.
Setelah beberapa jam. Setelah Landon Sen selesai membaca semua buku kuno, dia memiliki pemahaman yang relatif mendalam tentang alam iblis. Setelah keluar dari perpustakaan, Landon Sen melirik Hong Ji, yang berdiri di luar perpustakaan dengan hormat seperti pelayan, dan berkata, saya ingin melakukan perjalanan kembali untuk menangani beberapa hal. Pada hari-hari ketika saya tidak di sini, kamu bisa mengurus alam iblis untuk saat ini. Selain itu, selesaikan biksu manusia itu untukku, dan jangan pernah menyakiti mereka sama sekali. Kaisar Surgawi, jangan khawatir, Hong Ji pasti akan mengurus hal-hal ini, kata Hong Ji sambil membungkuk. Landon Sen mengangguk puas, lalu menemukan tempat terbuka, dan melepaskan semua biksu di wilayah manusia di Istana Surgawi Samsara. Dia menjelaskan semuanya dengan jelas kepada banyak rekan taunya, Kaisar Haui Donghua dan lainnya, dan untuk sementara membiarkan para biksu tinggal di wilayah alam iblis, dan mengatakan kepada mereka untuk tidak berkonflik dengan para biksu dari alam iblis. Kakak Sen, jangan khawatir, serahkan saja pada kami. Kakak Landon Sen, kami tidak akan membuat masalah untukmu. Haui dan Kaisar Donghua berbicara berturut-turut. Landon Sen masih sedikit khawatir, jadi dia mengeluarkan harta peri antariksa, Dinghai Fritillaria, yang diberikan kepadanya oleh Wu Gonggong, leluhur air, dan menyerahkannya kepada Hou Yi. Bila perlu, Dinghai Fritillaria dapat digunakan sebagai harta peri pertahanan tipe luar angkasa, menggantikan Istana Surga Reinkarnasi, sebagai tempat berlindung bagi para biksu di alam manusia. Selain itu, Landon Sen juga meninggalkan beberapa harta abadi dan artefak lainnya untuk rekan dan saudara Taoisnya untuk menyelamatkan hidup mereka. Setelah mengatur hal-hal ini, dia merasa sedikit lega. Setelah berulang kali menginstruksikan Siang Hongji untuk merawat para pembudidaya di domain manusia, Landon Sen mengorbankan lentera teratai, siap melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Bab 5066, Ghost Domain Invasion. Lampu teratai juga dapat digunakan secara normal di wilayah sihir. Landon Sen memotong ujung jarinya dengan pisau tajam, meneteskan darahnya sendiri ke lentera teratai, lalu mengaktifkan lentera teratai dan astrolabe penyegel batas. Berdengung. Dua harta magis meletus dengan sinar cahaya yang membumbung tinggi, dan kedua kekuatan itu bergabung satu sama lain, berubah menjadi pusaran ruang waktu yang dalam. Landon Sen menarik napas dalam-dalam dan memasuki terowongan ruang waktu. Berkat basis kultivasi yang meroket, sekarang Landon Sen melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, tubuhnya tidak akan merasakan ketidaknyamanan. Patut disebutkan bahwa 3 jilid kitab langit yang dibawanya tidak lagi meledak secara tiba-tiba saat menempuh perjalanan menembus ruang dan waktu seperti sebelumnya. Untuk beberapa alasan, karena buku surgawi 3 jilid menyegel kapak pembuka surgawi, tampaknya tidak terpengaruh oleh kekuatan hukum di terowongan ruang waktu. Dengan cara ini, setelah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, Landon Sen sampai di pintu keluar terowongan ruang waktu. Ditemani oleh cahaya yang menyilaukan, ruang mulai berputar, dan Landon Sen terjepit oleh kekuatan ruang dan waktu. Saat berikutnya, dia terlempar keluar angkasa dan muncul di atas gunung tandus. Membunuh. Deru itu seperti guntur, dan genderang perang yang tak terhitung jumlahnya dipukul bersama. Landon Sen terkejut menyadari bahwa dia datang ke medan perang. Saat ini, ada banyak biksu yang padat di seluruh gunung tandus, sekilas ada jutaan biksu. Sejumlah besar biksu iblis berbaju sirah bertarung dengan sekelompok besar kerangka legiun. Bum bum bum. Langit, tanah, dan sekitarnya dipenuhi dengan gerakan ledakan cahaya spiritual, berbagai suara bergegas, berteriak, dan mengaum saling terkait satu sama lain, dan pemandangan telah mencapai tahap demam. Landon Sen menyapu dengan perasaan spiritualnya. Dia menemukan bahwa di puncak gunung tandus tempat dia berdiri benteng biksu alam iblis, tetapi benteng ini sudah dipenuhi dengan api yang berkobar, dan formasi di sekitar benteng juga hancur parah. Menurut situasinya, benteng ini baru saja diserang. Adapun kelompok prajurit kerangka yang bertarung dengan para pembudidaya alam iblis, mereka pasti adalah para pembudidaya alam hantu yang menginvasi alam iblis. Landon Sen melihat ke langit lagi, hanya untuk melihat bahwa langit redup dan ruang masih perlahan terdistorsi. Dia dapat merasakan bahwa kekuatan ruang di seluruh antarmuka tidak stabil, dan dia yakin bahwa dia telah tiba pada saat alam iblis dan alam hantu bertemu untuk pertama kalinya. Melihat medan perang, situasinya benar-benar sepihak. Meskipun pembudidaya hantu kerangka ini terlihat jelek, mereka sangat kuat. Tubuh pembudidaya hantu kerangka sangat keras, dan kekuatan jiwanya sangat kuat, dia dapat memperbaiki tubuhnya kapan saja, kekuatan supernatural para biksu iblis tidak banyak berpengaruh padanya, dan dia segera jatuh ke dalam kerugian. Biksu iblis yang dibunuh oleh sekelompok besar hantu kerangka dikalahkan. Lebih dari selusin pembudidaya hantu kerangka menatap Landon Sen yang tiba-tiba muncul di medan perang, dan bergegas ke arahnya. Sebelum kelompok pembudidaya hantu mendekat, Landon Sen menyalakan semburan api ajaib dan membakar lebih dari selusin kerangka pembudidaya hantu menjadi abu. Biksu terkuat di medan perang ini hanya pada tingkat setengah dewa, dan prajurit kerangka kecil secara alami tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Landon Sen.
Landon Sen dengan santai meraih kultivator hantu kerangka, melakukan teknik pencarian jiwa, dan belajar banyak informasi. Pertama-tama, sudah 3 bulan sejak persimpangan alam iblis dan alam hantu. 8 kerajaan dari domain hantu memimpin sejumlah besar biksu domain hantu ke domain iblis, dan telah menduduki hampir sepertiga wilayah domain iblis. Saat ini, pasukan kerangka yang menyerang benteng iblis adalah milik Kerajaan Tulang Suci, salah satu dari 8 kerajaan Huang Kuan. Mereka hanyalah sekelompok kecil pasukan garda depan, bahkan bukan umpan meriam. Namun, pasukan domain hantu, yang bahkan tidak dianggap sebagai umpan meriam, dapat dengan mudah menghancurkan benteng di domain iblis, dan membunuh biksu iblis yang menempel di benteng tersebut untuk dikalahkan. Dapat dilihat bahwa tingkat kekuatan para cultivator es di alam hantu jauh melebihi di alam setan. Landon Sen sebelumnya telah membaca catatan dalam buku-buku kuno yang ditinggalkan oleh keluarga kerajaan alam iblis. Pertemuan pertama alam iblis dan alam hantu berlangsung selama hampir 1 tahun. Dalam waktu singkat 1 tahun ini, para biksu dari domain hantu menyerbu domain iblis secara sembrono, menduduki sebagian besar wilayah domain iblis dengan kekuatan penghancur, dan hampir menyebabkan malapetaka pada domain iblis. Itu seharusnya hanya tahap awal pertempuran antara dua alam. Setelah hampir memahami situasinya, Landon Sen akhirnya bergerak. Dengan lambaian tangannya yang besar, dia menggulung cahaya hitam yang menutupi langit dan matahari, melahap pembudidaya kerangka hantu di medan perang secara sembarangan. Dalam sekejap, ratusan ribu pembudidaya hantu kerangka tersapu oleh cahaya hitam dan musnah. Adegan mengerikan seperti itu membuat khawatir para pemimpin kedua belah pihak dalam sekejap. Apa yang terjadi? Jenderal kerangka yang memimpin pertempuran dengan biksu iblis terkejut ketika dia melihat bahwa biksunya terserap oleh cahaya hitam yang tiba-tiba. Di sisi lain, pembela benteng iblis yang dengan keras kepala melawan juga terkejut. Tidak butuh waktu lama bagi kedua pemimpin untuk terkejut, dan cahaya hitam yang dilepaskan oleh Landon Sen telah menyelimuti seluruh medan perang, melahap dan menyerap semua pembudidaya kerangka hantu di medan perang. Tarik. Tarik dengan cepat. Jenderal kerangka akhirnya menyadari keseriusan masalah ini, mengeluarkan raungan histeris, dan mundur dengan cepat. Namun, begitu Landon Sen bergerak, dia tidak akan membiarkan ikan lolos dari jaring. Saya melihat cakar hitam jatuh dari langit, menyambar tubuh jenderal kerangka itu. Landon Sen berubah menjadi dewa iblis dan muncul di depan kerangka umum. Sebelum jenderal kerangka sempat melawan, Landon Sen langsung menggunakan teknik pencarian jiwa, dengan mudah menghancurkan roh primordial lawan sambil mendapatkan informasi. Hanya dalam setengah menit, pasukan kerangka yang masih membantai para biksu di alam iblis musnah dalam sekejap. Untuk sementara, lingkungan sekitar sunyi. Semua biksu iblis yang hadir menunjukkan ekspresi tidak percaya. Penjaga benteng di alam setengah dewa menatap kosong pada dewa iblis yang diubah menjadi Landon Sen. Setelah terkejut, dia segera berlutut di depan Landon Sen dan bersujud, bawahan ini telah melihat dewa, terima kasih dewa karena telah menyelamatkannya hidup. Terima kasih Tuhan karena telah menyelamatkan hidupmu. Para biksu iblis di sekitar gunung tandus berlutut satu demi satu, menunjukkan kekaguman di wajah mereka. Di era Landon Sen datang, keluarga kerajaan dari alam iblis belum didirikan, dan yang mulia dewa adalah gelar hormat yang diberikan kepada beberapa raja iblis top oleh para biarawan dari alam iblis. Tidak perlu sopan. Landon Sen melambaikan lengan bajunya dan berkata, karena benteng telah dihancurkan, kamu harus mundur dari tempat ini secepat mungkin, dan membantu pembela terdekat lainnya untuk menjaga dari para biksu alam hantu. Iya. Semua biksu iblis menanggapi serempak. Mata Landon Sen tertuju pada jenderal penjaga benteng, dan dia bertanya, apakah kamu tahu di mana ada susunan teleportasi di dekatnya yang bisa pergi ke Istana Dewa Iblis? Istana Dewa Iblis adalah markas para biksu iblis di era ini, mirip dengan Istana Matahari Besar suku iblis di era Lik. Landon Sen juga membaca di buku-buku kuno sebelumnya bahwa iblis primordial ditempatkan di Istana Dewa Iblis. Tujuan perjalanan saya adalah untuk memulihkan pecahan dao surgawi, dan pecahan dao surgawi dicegat oleh Patriark Motian. Nenek moyang dari langit iblis juga merupakan roh dari perisai langit ajaib, harta karun ras iblis, hanya iblis leluhur yang dapat memanggil perisai langit ajaib. Oleh karena itu, jika Landon Sen ingin memulihkan pecahan Dao of Heaven, dia harus bertemu dengan progenitor demon dan berdialog langsung dengan progenitor demon. Karena gangguan kekuatan ruang di alam iblis karena persimpangan alam, Landon Sen tidak dapat menggunakan teknik teleportasi ruang angkasa secara normal, jadi dia bertanya tentang susunan teleportasi yang dapat langsung mencapai Istana Dewa Iblis. Hui Senzun, saat ini perang berkecamuk di mana-mana, dan leluhur juga khawatir tentang infiltrasi biksu domain hantu, jadi mereka memblokir saluran transmisi ke Istana Dewa Iblis, dan bawahan tidak tahu susunan transmisi lain mana yang dapat mengarah ke Istana Dewa Iblis. Penjaga benteng akan mengatakan yang sebenarnya. Landon Sen mengerutkan kening, dan bertanya lagi, apakah ada susunan teleportasi jarak jauh di dekat sini? Dia berpikir bahwa bahkan jika dia tidak bisa langsung pergi ke Istana Dewa Iblis, akan baik-baik saja jika dia bisa pergi ke dekat Istana Dewa Iblis.